Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan semua hadirin yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Asyifa. Saya perwakilan dari kelas 4. Bintang berkilau bagaikan surga, anak bermain di hari Kamis. Izinkan saya bercerita dengan judul Legenda Batu Menangis. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia memiliki perilaku yang amat buruk. Ia amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. "Ibu!" Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. "Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku." "Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa melakukan semua itu sendiri." "Ibu kan tahu aku lagi sibuk." Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Tidak lupa ia mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. "Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah." "Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana?" "Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak?" "Saya lagi dandan, Bu." Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. "Ibu pulang. Upahnya mana?" "Nah, ini dia." "Jangan, Nak. Itu uang untuk membeli beras." "Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru." "Kamu itu jadi anak, bisanya cuma minta aja, tak pernah mau bekerja." Walaupun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, sang anak meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya hari ini. Kejadian ini terus-menerus terjadi. Hingga suatu hari, sang anak diajak ibunya untuk mengubah tabiat buruknya. "Bu, upahnya mana?" "Nak, coba kamu bantu ibu di sawah." "Apa sih, Bu?" "Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi. Engkau bisa menjaga dirimu sendiri. Kita ini orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan." "Siapa suruh jadi orang miskin?
tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Betapa sakitnya sang ibu mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil oleh Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan kemanapun bersama sang ibu. Namun anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu tetap menyetujuinya. Hingga suatu hari sang anak diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di sebuah pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Darmi berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang-orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, sungguh kontras keadaannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya, wanita itu bagai bidadari surga. Elok parasnya, tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang belakang itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat orang yang berjalan di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Shh, jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan sama dia. Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah kubilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini meskipun dia budakmu. Sakitnya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Sang ibu berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan ini dimulai dari kaki.
Ketika perubahannya mencapai setengah badan, sang anak memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu ini, Bu. Ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu, Nak. Ibu!" Akhirnya, seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti orang sedang menangis. Akhirnya, batu yang berasal dari tubuh gadis yang dikutuk oleh ibunya itu disebut batu menangis. Mungkin cukup sekian persembahan dongeng dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah.